Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial kali ini kita akan membahas mengenai fitur untuk setting materi bagi guru mata pelajaran. Nah, seperti yang kita lihat pada layar monitor bahwa ada 3 jam pelajaran ya untuk mata pelajaran matematika peminatan untuk kelas 11, yaitu ada 1, 2, 3. Nah, di sini kita akan mencoba untuk melakukan setting materi. Nah, di sini ada combo box untuk memilih materi yang akan diajarkan di kelas 11 pada tanggal 31 Juli 2023. Nah, jadi Bapak Ibu tidak perlu mengetik sama sekali materi apa dan lain sebagainya. Nanti Bapak Ibu cukup memilihnya dari panel ini. Nah, namun pada saat ini kondisinya masih default, yaitu masih kosong. Nah, sehingga belum ada pilihan materi yang bisa Bapak Ibu pilih. Nah, oleh karena itu kita akan coba untuk mengklik tombol setting materi. Nah, sehingga akan membawa halaman baru, yaitu setting JP. Nah, di sini masih kosong, belum ada materi sama sekali. Silakan Bapak Ibu klik tombol tambah judul. Sebagai contoh, karena ini matematika, kita gunakan misalkan kelasnya kelas 10, strip misalkan MTK, strip kasih 01. Untuk singkatan MTK ini itu bebas Bapak Ibu, nggak harus 3 huruf ataupun cara penulisannya itu boleh, yang penting disepakati di sekolah Bapak Ibu. Misalkan untuk biologi jadi bio dan lain sebagainya, untuk bahasa Inggris misalkan jadi Bing, BING, atau bahasa Indonesia BIND. Nah, itu lebih dari 3 huruf boleh. Atau bahasa Jepang misalnya BJEP misalkan seperti itu. Nah, tapi tolong ada informasi kelas, mapel, dan nomor urutnya. Nah, ini saya gunakan urut 01. Judulnya misalkan ini, mohon maaf hanya contoh aja, trigonometri misalkan. Nah, di bagian keterangan itu silahkan Bapak Ibu isi catatan ketika dalam penyampaian materi ini apa yang Bapak Ibu jelaskan. Mungkin kurang lebihnya mirip seperti agenda ya Bapak Ibu ya. Jadi misalkan menjelaskan mengenai trigonometri, kemudian misalkan pembahasan contoh, kemudian latihan soal oke, maaf, dan penugasan misalkan. Nah, ini hanya contoh saja Bapak Ibu. Nah, untuk materi pembelajaran ini kita skip dulu untuk pembahasan kali ini. Nah, kita langsung klik tombol save. Kita klik close. Baik. Nah, kita sudah punya nih satu materi ya. Nah, nanti tinggal disepakati Bapak Ibu dengan pihak kurikulum apakah jumlah materinya ini sejumlah pertemuan atau sejumlah JP. Maksudnya begini Bapak Ibu, kalau misalkan jumlah pertemuan kan kemungkinannya satu semester ada sekitar 16 kali pertemuan. Tetapi kalau dalam jumlah JP, misalkan matematika ini satu pertemuannya 3 JP. Berarti kalau 16 pertemuan totalnya adalah 16 kali 16 pertemuan dikali dengan 3 JP. Nah, jadi ini materinya terserah ditetapkan untuk satu pertemuan atau untuk satu JP. Kalau satu JP-nya kan sekitar 45 menit. Nanti Bapak Ibu tinggal setting saja sesuai dengan kebutuhan. Nah, pada contoh kali ini saya akan membuat sampai 16 yang menandakan ini untuk satu kali pertemuan sebagai contoh. Oke, kemudian saya ketik lagi X MTK sudah ada di sini, tinggal saya rubah menjadi 2. Judulnya misalkan persamaan kuadrat misalkan seperti itu. Saya copy paste aja ya, kemudian kita klik save. Ini kita skip dulu ya. Oke, kemudian kita buat lagi judul baru, kita pilih yang nomor 3, kemudian judulnya misalkan tentang bangun ruang misalkan, bangunan ruang ya. Nah, ini kita copy paste aja.
mungkin ini kita abaikan dulu, kita save, kita close, kita tambah lagi untuk yang selanjutnya. MTK berarti sekarang ke bagian keempat. Misalkan tentang apa namanya, logaritma misalkan ya, contoh. Oke, nah, kita klik save. Mungkin nggak usah sampai 16 ya, kelamaan video durasinya, nanti kita sampai 5 saja dulu Bapak Ibu. Judulnya misalkan matriks. Oke. Nah, kalau sudah, kita klik tombol save, kemudian kita klik close. Nah, berarti Bapak Ibu sudah punya 5 materi nih Bapak Ibu, seperti ini. Nah, kalau sudah, nanti Bapak Ibu bisa close tabnya atau klik back kalau di handphone, sehingga kembali lagi ke halaman utama ini. Nah, karena baru saja kita buat, otomatis materinya belum terload ya, sehingga Bapak Ibu harus memerlukan view timeline ya, mengklik view timeline atau merefresh halaman ini. Kalau di handphone tinggal ditarik ke bawah layarnya, nanti dia akan refresh. Nah, saya akan mengklik tombol view timeline untuk merefresh halamannya. Nah, sekarang kita lihat untuk jam pertama matematika peminatan di kelas 10.1, Bapak Ibu misalkan mengajar tentang trigonometri. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini silakan Bapak Ibu setting aja dulu. Nah, di jam kedua mau mengajar tentang persamaan kuadrat sebagai contoh. Tapi kalau misalkan X 10 MTK 01 itu adalah untuk satu pertemuan, yaitu untuk 3 JP, berarti untuk settingan yang keduanya setting dengan judul yang sama saja Bapak Ibu. Nah, ini boleh seperti ini. Nah, kalau misalkan kode MTK 01 itu untuk satu pertemuan sebanyak 3 JP. Tapi kalau Bapak Ibu membuatnya untuk tiap JP, berarti untuk JP keduanya adalah yang ini, contohnya Bapak Ibu ya. Yang selanjutnya yang ketiganya ini. Nah, selanjutnya untuk yang 7, 10-7 juga sama. Kita gunakan, maaf, ini tidak bisa karena mata pelajarannya beda. Ini matematika wajib, sedangkan ini matematika peminatan. Kita coba cek, nggak ada ya. Nanti kalau untuk matematika peminatan, Bapak Ibu nggak usah buat lagi, tinggal gunakan saja yang materi yang sudah Bapak Ibu input di sistem tadi. Nah, kalau sudah di setting seperti ini Bapak Ibu, langkah selanjutnya kita klik lagi view timeline. Nah, akan muncul tombol-tombol baru. Nah, ini menandakan bahwa Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas upload file, view file, chat public, chat private, dan penilaian. Baik, saya akan coba membahas satu persatu tombol tersebut ya. Oke, untuk upload file, Bapak Ibu bisa mengupload file pendukung dalam proses pembelajaran, di mana file tersebut nantinya itu bisa diakses dari halaman siswa, sehingga nanti Bapak Ibu tidak perlu repot men-share file tersebut melalui WhatsApp dan lain sebagainya. Kalau di sini siswa tinggal dia buka lagi pembelajarannya, nanti bisa mendownload file yang telah Bapak Ibu berikan. File di sini bisa berupa gambar, file Word, Excel, PowerPoint, ataupun PDF, ataupun RAR, dan lain sebagainya. Nah, untuk view file di sampingnya ini adalah untuk melihat apakah file yang tadi Bapak Ibu upload sudah tersimpan atau belum, atau jika ada salah upload, Bapak Ibu bisa menghapus file tersebut atau membatalkannya. Nah, sedangkan untuk chat public di sini, ini adalah fitur chat untuk kelas 10.1 tentang mata pelajaran peminatan untuk pembahasan trigonometri. Jadi chat publiknya itu dipisahkan berdasarkan judul ya, judul materinya. Jadi di chat ini hanya membahas tentang trigonometri aja nih. Nanti kelas 10.1 dengan Bapak Ibu guru bisa chat bersamaan. Dan untuk yang chat yang bawahnya ini, tombol chatnya untuk pembahasan persamaan kuadrat. Jadi nanti Bapak Ibu ketika ingin mengetahui kendala siswa atau pertanyaan siswa yang disampaikan melalui chat publik itu tentang persamaan kuadrat, itu pembahasan yang mana, bagian yang mana, dan lain sebagainya, dan kira-kira keaktifan siswa itu seperti apa. Nah, sedangkan kalau untuk chat private, ini bukan chat dengan salah satu siswa, bukan, tetapi ini adalah chat private Bapak Ibu yang akan nanti ditampilkan ke semua siswa, tapi hanya satu arah saja, hanya satu arah. Misalkan nanti ketika siswa mengakses panel
mata pelajaran matematika peminatan di kelas 10.1, nanti Bapak Ibu bisa mengirimkan pesan. Contoh misalkan seperti ini, misalkan silahkan pelajari misalkan file PDF yang misalkan saya upload misalkan, lalu kerjakan latihan soal yang ada. Oke, misalkan contoh seperti ini kita kirim. Nah, berarti nanti di halaman siswa itu akan muncul kalimat seperti ini. Nah, tentunya nanti Bapak Ibu jangan lupa upload filenya yang Bapak Ibu maksud dalam chat yang tadi ya, yaitu dalam format PDF Bapak Ibu upload, sehingga nanti siswa paham, oh ya ini file PDF-nya, perintahnya adalah seperti ini. Atau nanti bisa ditambahkan misalkan setelah dikerjakan pada buku tulis, misalkan silahkan Anda foto dan upload ke web. Nah, nanti siswa juga tampilannya kurang lebih mirip seperti ini. Ada tombol uploadnya juga. Nah, ketika nanti siswa mengupload, maka Bapak Ibu bisa melihat hasilnya. Nah, kemudian juga di sini ketika siswa mengklik chat private juga akan masuk catatannya sebagai chat private ke Bapak Ibu guru. Nah, setelah Bapak Ibu memberikan tugas ataupun materi dan ada ada pertanyaan dan lain sebagainya yang bisa dinilai. Nah, di sini ada fitur tombol penilaian. Nah, kalau Bapak Ibu klik di sini, maka akan terbuka yaitu pekerjaan siswa kelas 10.1. Untuk kode JP-nya tadi ya, yang untuk MTK 01 untuk kelas 10 dengan judulnya trigonometri, keterangannya adalah menjelaskan. Nah, ini catatan Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada nama siswanya. Nah, nanti Bapak Ibu di bagian bawah sini akan muncul file yang diupload oleh siswa, kemudian chat yang dikirim oleh siswa itu akan tampil di bagian bawah sini. Nah, nanti kalau Bapak Ibu ingin koreksi atau nilai, tinggal diklik aja filenya, nanti klik, nanti akan tampil. Nah, Bapak Ibu bisa berikan penilaian. Untuk penilaian, saya siapkan ada dua versi. Yang pertama adalah versi angka. Misalkan saya berikan nilainya misalkan 91 ya. Kemudian yang bagian bawah itu berupa huruf. Sehingga Bapak Ibu cukup memilih salah satu saja. Jika Bapak Ibu ingin menggunakan versi yang huruf boleh, atau menggunakan angka boleh. Nah, misalkan nanti Bapak Ibu koreksi, kemudian kasih nilainya misalkan 92. Misalkan yang ini misalkan kita kasih 88. Nah, kemudian kalau misalkan Bapak Ibu nggak sengaja menggunakan handphone, klik kemudian berubah menjadi nilai yang lain gitu ya, nggak sengaja misalkan klik, dan ini otomatis ke save Bapak Ibu. Nah, jadi langsung kesimpan atau terupdate. Nah, sedangkan Bapak Ibu lupa tadi nilainya berapa, nilai asalnya, tidak perlu khawatir Bapak Ibu, karena sini sudah saya siapkan tombol log nilai. Tinggal Bapak Ibu klik tombol log nilai. Nah, di sini ada historinya. Selain untuk mencegah ketidaksengajaan Bapak Ibu merubah nilai, fitur ini juga bermanfaat untuk mengetahui histori perubahan nilai yang terjadi pada siswa. Apakah siswa itu melakukan remedial atau perbaikan nilai dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa melihat secara detail dari tanggal dan jamnya itu kapan. Baik Bapak Ibu. Nah, ini adalah tampilan dari penilaian. Oke, kalau sudah Bapak Ibu silakan scroll. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu memiliki waktu luang dan ingin mengkoreksi pekerjaan kelas lainnya, tidak perlu khawatir, Bapak Ibu di sini sudah langsung tersedia tombol-tombol untuk mata pelajaran matematika peminatan. Dan ini adalah kelas-kelas yang memang Bapak Ibu ajarkan, sudah langsung ditampilkan seperti ini. Baik, kita kalau misalkan Bapak Ibu misalkan ini kan 10.1 ya, kita coba 10.4, kita klik. Nah, ini adalah untuk yang kelas 10.4, siswanya juga berbeda. Nah, silakan nanti Bapak Ibu cek dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan koreksi pekerjaan siswa secara berurutan kelasnya seperti ini. Nah, kalau misalkan sudah, tinggal di close tabnya, atau Bapak Ibu bisa swipe ya, back untuk menutup jendelanya. Nah, kembali lagi kita ke bagian depan seperti ini. Nah, berarti
sudah selesai saya jelaskan fungsi-fungsi tombol yang ada di sini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami dan dapat memanfaatkan fitur-fitur tersebut dalam mendukung kegiatan belajar mengajar di kelas Bapak Ibu. Ya, mungkin untuk sesi video ini saya akhiri sekian. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.